Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dik Basjir dengan tema Hidup Mengutamakan Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah hidup mengutamakan Kristus. Saya percaya dalam hidup kita ini, masing-masing kita pasti ada yang kita utamakan. Amin apa amin? Ya, apa yang lagi saudara utamakan sekarang di hidup saudara? Coba kita bertanya pada diri kita sendiri hari ini. Saya kasih waktu 1 menit merenung coba. Apa ya yang saya utamakan sekarang ini ya? Dalam hidup saya. Yang paling kita utamakan. Ya, kita harus berpikir. Ada banyak ibu yang hidup mengutamakan anaknya. Pokoknya asal anak saya bahagia, apapun saya lakukan. Ada juga istri yang mengutamakan suami. Ada suami yang mengutamakan istri enggak? Pokoknya apa-apa istri. Masih ada di sini? Kayaknya sudah jarang ya. Tapi masih ada ya. Saudara, dalam hidup ini pasti ada yang menjadi prioritas yang kita utamakan dalam hidup kita. Melebihi yang lain. Ada orang yang mengutamakan itu pokoknya saya nggak makan nggak apa-apa, yang penting harus olahraga. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya pokoknya olahraga nomor 1, nggak makan nggak apa-apa, olahraga dulu. Ada juga yang mengutamakan cari duit dulu. Ya pokoknya hari ini saya harus cari duit, pokoknya harus ada target, saya pemasukannya berapa, macam-macam. Orang hidup itu di hidupnya tuh macam-macam yang dia utamakan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita hidup mengutamakan Kristus, karena ini yang paling utama di antara semua yang utama. Amin. Kenapa Kristus menjadi yang utama di hidup kita? Karena Kristus itu bukan hanya menjamin hidup kita yang sekarang, tapi sampai pada hidup yang akan datang. Dan saya selalu mengingatkan saudara bahwa ingat, hidup yang sesungguhnya itu bukan sekarang ini. Hidup kita yang sesungguhnya ini bukan sekarang. Tapi setelah kita mati satu saat nanti, itulah hidup yang sesungguhnya. Di dalam kekekalan, di sorga yang kekal atau di neraka yang kekal. Jadi ingat, kita jangan terlalu fokus pada hal-hal yang hari ini ada di dunia ini. Tapi mari kita fokus pada sesuatu yang kekal. Tolong ingatin kanan kirimu, bilang begini, colek bilang begini. Hidup yang sesungguhnya bukan sekarang loh. Ayo ingetin, mungkin dia udah lupa ya. Ingat loh, bukan sekarang ini, hidup yang sesungguhnya itu nanti. Karena Alkitab berkata di dunia ini kita hanya perantau, saudara. Dan kita sudah melihat bahwa memang benar harta itu gak bisa jadi jaminan ya. Ketika bencana datang, bahkan rumah ya, nyawa, sampai hari ini masih terus dilakukan penggalian mencari jenazah yang tertimbun tanah longsor. Banyak yang belum ketemu. Betapa rapuhnya hidup, betapa rapuhnya manusia, betapa rapuhnya tempat tinggal yang kita menurut kita itu tempat yang aman. Ya, tetapi ketika sesuatu terjadi bahkan kita nggak bisa mengandalkan apapun. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana hidup mengutamakan Kristus. Karena ini yang utama sebenarnya bagi kita orang Kristen, orang percaya. Buka bersama Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7 saudara.
Filipi 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata di sana begini, saudara. Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ketika kita mau menjadi orang yang mengutamakan Kristus, ini dimulai dari sini dulu, saudara. Apa yang dulu merupakan keuntungan, kita harus anggap rugi karena apa? Kristus. Kalau kita belum sampai di titik ini, maka gak mungkin kita bisa mengutamakan Kristus di hidup kita. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus, orang Ibrani asli, Yahudi, dia menulis surat-surat. Dan bukan cuma itu, dia bilang kalau dari kalangan aku ini termasuk Farisi. Ya, Tuhan Yesus berkata kalau keimamanmu, kalau keagamaanmu tidak bisa melampaui orang Farisi, maka kamu tuh tidak bisa berkenan. Kenapa, saudara? Karena orang Farisi itu mereka ketaatannya kepada hukum Taurat itu luar biasa loh. Dan untuk menjadi orang Farisi yang mereka itu punya pengajaran, Rasul Paulus bilang, aku ini dalam hal mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kita ini kalau mau jadi Farisi tidak bisa, saudara. Untuk mengikuti adat istiadat mereka, tata cara ibadah mereka, syarat-syarat mereka. Kalau kayak kita ini tidak bisa. Kenapa Rasul Paulus menuliskan ini? Dia bilang, aku ini seorang Ibrani asli, pengajar. Aku disunat pada hari yang ke-8. Kalau dibilang secara lahiriah, tidak ada orang yang menandingi Rasul Paulus. Bahkan dia itu sampai memiliki sebuah kepercayaan, siapapun yang percaya Yesus pada zaman itu harus mati karena itu dianggap sesat. Dia seorang penganiaya jemaat. Untuk orang bisa membunuh orang lain dan menganggap itu adalah ibadah, itu tidak gampang loh, saudara. Karena itu harus menembus batas normal manusia. Karena manusia itu diciptakan punya kasih. Dia tidak mungkin bisa bunuh orang. Apalagi untuk alasan ibadah. Kalau orang itu tidak mendarah daging pada pengajaran tertentu, nggak bisa, saudara. Dan orang-orang seperti ini nggak gampang untuk dimasukin doktrin. Untuk dicuci otaknya itu nggak mudah, kecuali memang Tuhan sendiri yang datang. Dan Rasul Paulus mengalami Tuhan. Dan ketika dia mengalami Kristus, dia bilang apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, apa yang menurut kita ini sekarang keuntungan kita dulu? Ya mungkin dulu kita suka judi, ya, suka dugem, atau sekarang masih ada yang masih dugem? Malam minggu dugem, hari minggu gereja, ya toh? Keseimbangan hidup. Ya, apa yang dulu merupakan keuntungan, saudara? Maka engkau harus bisa melepas itu, baru engkau bisa mengalami Kristus. Karena Kristus, dan Rasul Paulus menulis di sana, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari segala-galanya. Dia bilang, ya, pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dengan kata lain, kalau kau tidak lepas semua keinginan-keinginanmu dulu, engkau gak bisa loh peroleh Kristus sepenuhnya. Apalagi mengutamakan Kristus. Saya mengalami banget apa yang ditulis Rasul Paulus ini ketika saya bertobat. Dulu saya suka dugem, saya suka judi, saya suka melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi waktu saya menemukan Kristus, saya merasakan itu semua dulu sampah. Itu ternyata semua dulu kebodohan. Apa yang dulu bagi saya untung, sekarang kuanggap rugi banget. Kenapa saya dulu melakukan hal-hal itu ketika saya memperoleh Kristus? Makanya ketika saya membaca ayat ini, itu pun yang saya alami, saudara. Dan ketika saya membuang segala sesuatunya itu dan saya memperoleh Kristus, maka saya mulai belajar hidup mengutamakan Kristus. Kalau tidak bisa. Saya kemarin baru pulang pelayanan dari Malang lanjut Lumajang, KKR Natal 2 hari, balik ke Surabaya, pelayanan di Surabaya. Di Lumajang saya demam, saya sakit. Selesai khotbah, saya turun dari mimbar langsung balik ke hotel. Saya menggigil di hotel.
Saudara, ya kalau mau dipikir secara manusia, ya bagi saya sekarang ini enak di Jakarta. Sama anak-anak jalan-jalan di Plaza Indonesia, ya toh keliling-keliling, ya makan, jalan-jalan, nikmati rumah. Toh juga kami sudah dicukupi dari YouTube setiap bulan, berlebih bisa berbagi bahkan. Apa yang saya cari hari ini? Orang sampai bilang, Bu Devi tuh ngapain sih capek-capek pergi ke Lumajang sana pelayanan 2 hari dari Malang, ya kita harus naik mobil 2,5 jam, lalu pelayanan 2 hari balik ke Surabaya 3 jam, capek saudara, bahkan saya sakit. Tapi kenapa saya mau melakukan itu? Karena saya merasa Yesus itu sudah mengubahkan hidup saya, dan Yesus sudah menyelamatkan saya. Orang bertanya, ibu sama bapak itu kapan healingnya bu? Kok pelayanan terus? Buat kami pelayanan itu healing. Karena saya pernah saudara, teman saya bilang, ibu liburan di Bali ya dikasih hotel mulia. Kayaknya di Mulia itu sudah ya the best lah ya, lumayan lah ya di Bali itu Mulia itu udah the best lah ya. Ada lagi yang lebih bagus tapi itu sudah lumayan, udah puji Tuhan haleluya, dikasih 3 hari saudara. Saya sama suami liburan di sana tanpa ngapa-ngapain. 2 hari sudah stres kita berdua. Stres bener, gak tahu mau ngapain. Suami saya bilang gini, Say, kayaknya mau ngapain lagi kita, gak tahu, mau gila saya bilang. Ternyata gak, pelayanan itu ndak enak. Ya kami merasa, iya ya kalau cuma gini tuh ndak enak ya hidup ini ya. Saya gak tahu saya yang tidak bisa menikmati jadi orang kaya atau bagaimana, tapi menurut saya kita cuma tidur, makan, jalan-jalan, foto-foto, nikmati kolam renang, tidur lagi. Ternyata jadi orang kaya ndak enak saudara. Yang belum kaya ndak usah coba-coba. Anda pasti bosen kita. Terus saya akhirnya sama suami menemukan dan kita ngomong gini, gimana ya jadi orang kaya tanpa Tuhan, tanpa melayani Tuhan. Itu hampa saudara. Walaupun kelihatannya jalan-jalan, jangan lihat orang foto-foto enak ya dia di hotel, belum tentu seperti yang saudara lihat. Karena kepuasan batinnya itu hanya bisa kita dapat waktu kita hidup mengutamakan Kristus Tuhan. Jadi bagi saya, ya tadi saya ngobrol sama Pak Konrad bilang, ya Bu, ya Tuhan tahu kok jeripaya kita dalam Tuhan. Pak Konrad bilang, saya ini sampai umur segini di pelayanan Bu, ya belum pernah tuh saya hari Minggu tuh ndak hadir karena sakit, tuh Tuhan pelihara. Bayangkan loh Pak Konrad yang seumur ini. Saya tuh sama suami kalau lihat Pak Konrad, ya, kita bisa nggak ya? Udah mau umur berapa ya Bapak sekarang? Mau 80 ya? Mau 80 loh. Masih sehat, kuat, hafal ayat. Kalau nggak mau pikun melayani Tuhan, saudara, amin? Iya, bener. Melayani Tuhan. Itu keutamaan hidup ini Kristus, saudara. Dan ya mungkin saya juga bangga kalau saya mati pelayanan. Ya itu satu kebanggaan dan saya bisa ketemu Tuhan. Dan ya cuma itu yang bisa saya buat untuk Tuhan karena dia sudah menyelamatkan hidup saya. Bagaimana mungkin dan apa yang bisa kita beri sama Tuhan satu saat nanti ketika kita menghadap Tuhan. Lalu dia tanya, aku kasih kamu umur berapa selama kamu di dunia? Mungkin kita berkata, saya 75 tahun mati Tuhan. Lalu Tuhan akan tanya, berapa puluh tahun yang kau beri? Hidup mengutamakan aku dan engkau melayani aku. Apa yang harus kita jawab saudara? Ya jangan sampai Tuhan hitung, oh buat ke gereja, dia hidup 75 tahun, buat ke gereja 5 tahun. Karena dalam 365 hari 1 tahun, kalau kau rajin ke gereja gak pernah bolos 2 jam, itu cuma 4 hari loh 1 tahun. Cuma 4 hari yang kau beri bagi Tuhan. Dan apa yang harus kita jawab? Jangan sampai Tuhan tanya umurnya berapa, 75 tahun. Terus 70 tahunnya buat apa? Ya buat tidur separohnya lah ya. Kan orang hidup itu dibagi saudara 24 jam sehari. Buat tidur tuh 8 jam. Ya, berarti sisanya buat hidup, buat makan.
Jangan sampai nanti yang terbanyak 60 tahun buat jalan-jalan di Plaza Indonesia nih. 2 jam di Prada, 3 jam di LV, karena milih-milih kan. Lama loh milih-milih itu. Nggak usah angkat tangan. Ya, milih itu nggak terasa. Milih, ini cocok nggak ya? Coba lagi, coba. Itu udah 2 jam. Loh, kita serius. Buat apa waktu yang kita pakai di hidup ini? Apakah kita pakai untuk hidup mengutamakan Kristus? Ya, membuang segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan. Memang ada effort, ada perjuangan, ada harga yang harus kita bayar ketika kita mau sungguh-sungguh memperoleh Kristus. Rasul Paulus bilang, aku membuangnya semua, melepaskannya, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Karena kalau nggak gitu, engkau nggak akan peroleh Kristus. Kau nggak bisa berkata, aku seneng ikut Yesus, tapi seneng juga dugem. Hello? Gak bisa. Aku senang ke gereja, aku senang ikut Yesus, tapi aku juga selingkuh. Gak bisa. Aku senang Kristus, tapi aku juga homo. Gak bisa. Kau harus pilih salah satunya, mengorbankan salah satunya untuk kau bisa terima Yesus. Buang yang tidak berharga, buang yang sesuatu yang bahkan kau inginkan, karena kekristenan tidak bisa diukur dari hanya kau datang di gereja atau melayani. Tapi berapa banyak firman, hukum Tuhan yang berusaha kau lakukan sekalipun itu bertentangan dengan dagingmu. Dan itu tidak enak. Tapi cuma itu cara satu-satunya untuk kau peroleh Kristus, saudara. Lalu Rasul Paulus berkata begini, ayat yang berikutnya dia bilang, baca ayat yang ke-9 ya. Ayat 9 berkata, dan berada di dalam Kristus, dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Waktu kau menerima Yesus dan engkau mau mengutamakan Dia, ganti setiap kebenaranmu dengan kebenaran Kristus. Karena kebenaran kita belum tentu kebenaran Kristus, saudara. Contoh saudara ya, misalnya kita ini berumah tangga. Saya sama suami ketika kami berumah tangga, kami sepakat berkata, jangan bawa doktrin atau ajaran orang tua apapun yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Tidak boleh ada aturan orang tua yang tidak sesuai dengan firman masuk dalam rumah tangga kami. Karena kami berdua adalah bersama-sama menjadi nahkoda dalam rumah tangga kami. Jangan engkau izinkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Satu kali ya, saya bertamu kepada seseorang. Dia ini pelayan Tuhan. Anaknya itu nangis saudara, sampai udah berbusa nangisnya. Mamanya gak ada, mamanya lagi ke pasar, yang ada bapaknya. Lalu kita tanya, kenapa kamu gak gendong anakmu, udah nangisnya kayak gitu? Oh maaf, di keluarga kami, laki-laki itu pantang gendong anak. Saya bilang, hebat sekali kau bikin anak pintar. Gendong anak gak mau. Ngapain kau bikin anak kalau kau gak mau gendong anak? Saya tanya, itu aturan dari mana? Aturan keluarga kami. Laki-laki itu gak boleh mengerjakan tugasnya perempuan. Orang kayak begini bagus dikirim ke Mars. Kau pindah aja di Mars sana. Ya, itu anaknya saudara sampai nangis, udah mau pingsan di situ, dia nggak sentuh. Karena aturan keluarga dari orang tuanya ngomong begitu. Ya, makanya sekarang ini bukan ayah hadir, ayah gadir ini yang begini. Ayah nggak tahu diri. Ya, tapi ya dia bilang itu aturan keluarga dan istrinya itu nurut. Nggak bisa menentang, padahal mereka ini dua-duanya pelayan Tuhan. Saya bilang itu ajarannya siapa yang kau bawa masuk dalam keluargamu? Jangan kau bawa aturan orang tua manapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dibawa ke dalam keluarga. Kita harus hidup mengutamakan Kristus, artinya tinggalkan semua kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran Kristus. Ketika bertengkar misalnya suami istri, walaupun ya engkau suami, nggak apa-apa tuh minta maaf sama istri, amin bapak-bapak. Atau memang bapak-bapak yang sering minta maaf daripada ibu-ibu ini? Karena ibu-ibu benar terus.
Ya. Kita berdua belajar, amin. Tanggalkan egomu, nggak usah pakai prinsip. Ya prinsipku kalau aku nggak salah ya aku nggak mau minta maaf. Kalau aku salah aku minta maaf. Kalau untuk demi keamanan bersama nggak apa-apa lah ngalah. Yang waras ngalah, amin. Itu bukan prinsip-prinsipan, itu firman Tuhan. Supaya kita membawa hukum Kristus dalam kehidupan kita. Sekarang ini aneh-aneh saudara, banyak ajaran, banyak statement yang diucapkan di media sosial yang sudah bertentangan dengan firman. Tapi Alkitab berkata, menjelang akhir zaman akan banyak penyesatan. Dan tanpa disadari generasi muda kita ini sekarang banyak loh yang tersesat. Kemarin saya lihat di Instagram, perayaan pesta perceraian. Perceraian dibikin pesta. Memang dunia ini udah gila. Dan udah gak malu-malu. Jadi yang perempuan pakai baju menyala gitu, teman-teman ceweknya datang bawa bunga. Di Indonesia, saya komen lah di situ. Saya bilang memang tanda akhir zaman ya, mengerikan. Terus ada yang komen gini, Bu Debbie maaf ya. Lebih mengerikan mana Bu? Kita hidup dengan pasangan toksik yang bisa bikin kita sakit jiwa. Ya mending cerai lah Bu. Ini orang-orang Kristen saudara yang komen. Terus saya bilang, siapa juga yang suruh kau pilih pasangan toksik? Kan kau sendiri yang pilih. Makanya dekat dengan Tuhan. Utamakan Tuhan di hidupmu. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kau salah pilih itu karena kau tidak berdoa. Zaman sekarang orang pilih jodoh gak doa, gak puasa, gak baca firman. Gak ada standar itu lagi. Standarnya apa? Selain donatur dilarang mengatur, makan tuh cinta. Dipikir cinta itu enak. Ya, kalau udah habis cinta saudara, orang itu menikah, cinta itu sudah bukan cinta lagi. Ya, cinta itu hanya yang di luarnya saja. Ketika kau menikah, kau lihat kelemahan pasanganmu, kau bisa jatuh cinta lagi sama orang lain. Tapi komitmen bertumbuh dalam kasih bersama, itu Tuhan, itu komitmen untuk mengutamakan Kristus dalam hidup kita, amin. Dan itu gak bisa kalau tanpa kita mengandalkan Tuhan. Ya terus saya bilang ya sebaiknya jangan gini, jangan ditayangkan ya. Ini jadi contoh yang tidak bagus loh. Karena Alkitab Tuhan membenci perceraian. Ya jangan kasih contoh pada generasi ini. Tapi saya lihat komennya di situ, selamat ya, wah bahagia banget ya. Emang iya sih kita jangan bertahan sama pasangan yang penyesatan saudara. Ini penyesatan loh. Akhir zaman, sebelum kedatangan Tuhan dikatakan akan datang dulu penyesatan. Ya, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, perceraian sudah dilegalkan bahkan dipestakan. Tanda zaman, akan datang bencana. Ya, akan kematian ribuan sekali mati ribuan loh. Ya, tidak ada yang dunia ini gak ada yang abadi saudara. Makanya kita harus berpegang pada Kristus sungguh-sungguh hari-hari ini. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, semua ini akan terjadi dulu. Kemarin di Iran tuh laut jadi darah. Merah semuanya saudara. Jadi merah semua. Ini sudah penggenapan firman. Ayo kita berjaga-jaga. Saya hari-hari ini pokoknya Tuhan ingetin, setiap khotbah ingetin tentang akhir zaman. Supaya umat Tuhan berjaga-jaga. Jangan bilang tidak diingetin. Sudah diingetin. Anak-anak muda bertobat. Cari Tuhan, jaga kekudusan. Amin. Ya karena tanpa kekudusan kau gak bisa masuk surga. Surga itu bukan tempat orang sembarangan. Surga itu mulia. Kau masuk ke istana presiden aja gak bisa sembarangan. Apalagi ke surga. Dikatakan di sana buang semua yang bukan kebenaran, tapi harus kita hidup dengan kebenaran Kristus. Dan dia berkata begini ayat 10. Kita baca bersama ayat yang 10. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jangan lupa saudara, jangan cuma kejar kemuliaan Kristus. Tapi bersekutu dalam penderitaannya. Melakukan firman itu menderita, yes. Kalau nggak menderita itu bukan melakukan firman namanya. Orang jahat sama kita, tetap disuruh baik. Menderita enggak? Sangat. Tapi itu kebenaran. Itu kebenaran.
Dunia sekarang banyak menawarkan kebenaran yang lain. Tapi kita jangan mau digeser dari iman kita. Menderita, masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya. Kalau kau baru difitnah, enggak usah alay lebay. Yesus diludah mukanya. Kalau kau baru dihina, enggak usah alay. Yesus itu dilucuti. Mukanya diludah, tubuhnya dicambuk, saudara. Kita belum ada apa-apanya. Ayo masuk dalam penderitaannya. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada sorga tanpa pertobatan. Gak ada kemuliaan tanpa ketaatan. Tapi orang lebih suka pengen dapat sesuatu tapi gak taat sama Tuhan. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-11. Baca bersama ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita semua pengen tuh dibangkitkan nanti kelak setelah mati. Supaya kita mengalami hidup yang kekal. Ayat yang ke-12 berkata di sana. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Rasul Paulus bilang bukan seolah-olah aku sudah menjadi serupa dengan Kristus. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13 dia bilang, ini yang dia lakukan saudara-saudara. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa saudara? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan ayat 14 dia bilang, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus bilang, aku belum memperolehnya secara sempurna, tapi aku mengejarnya. Dan ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakang. Tinggalkan semua dosa. Kita ada di penghujung tahun 2025. Sudah cukup saudara. Terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk memuaskan diri dengan hawa nafsu kita. Ini waktunya kita mau berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi kehendak-Mu. Sekalipun berat, ingat waktu Yesus datang. Dia gak cari orang yang tiap minggu ke gereja. Dia gak cari orang yang tiap minggu pelayanan. Dia gak cari orang yang tiap minggu khotbah seperti saya. Tapi Tuhan akan cari apa? Marilah kamu yang melakukan kehendak-Ku. Goal dari kekristenan, melakukan kehendak Tuhan. Makanya Rasul Paulus di sini berkata, aku berlari-lari. Ya, supaya apa? Berlari kepada satu tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Banyak orang terpanggil untuk percaya Yesus. Tapi yang masuk surga, tidak semua saudara. Saya selalu ulang-ulang, tidak semua orang Kristen masuk surga. Tidak semua. Makanya Yesus berkata, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak-Ku, kehendak Bapa di surga. Kekristenan tanpa ketaatan, nggak ada surga saudara. Kekristenan tanpa pertobatan, nggak ada surga. Karena surga bukan tempat sembarangan. Rasul Paulus bilang lari saudara. Lari kepada satu tujuan, yaitu memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita mau mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Sampai kita berpulang satu saat nanti. Ingat, semua akan kita tinggalkan di dunia ini. Jangan fokusmu berubah. Tuhan ingatkan kembali kepada kita di penghujung tahun 2025. Karena bisa jadi ini Natal terakhir kita. Bahkan banyak prediksi tentang 2026 sampai 2030. Kegelapan. Prediksi tentang akan ada resesi, krisis ekonomis, dan yang belum pernah terjadi di dunia. Akan terjadi. Kita gak perlu menanggapi semua itu. Bagian kita, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu urusannya Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu Tuhan yang urus bagi kita. Ayo kita fokus saudara. Ayo tinggalkan dosa, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan segala keinginan daging kita, semua yang berbau dosa, yang membuat kita kehilangan perkenanan Tuhan. Berlombalah saudara. Kalau engkau menyadari engkau perlu melayani Tuhan, ayo layani Tuhan.
Melayani Tuhan gak harus jadi pengkhotbah seperti saya. Engkau lihat ada saudaramu yang membutuhkan topangan doa, doakan dia, bawa dia kepada Kristus. Ayo kita semua jadi penuai hari-hari ini. Mungkin kau temukan orang tetanggamu atau siapapun di jalan. Ya, kau berkati lalu kau doakan dia, perkenalkan Kristus. Supaya dia punya kesempatan untuk menerima Yesus sebelum dunia ini lenyap, sebelum segala sesuatunya lenyap. Kita diberi kesempatan sama Tuhan. Satu-satu aja yang harus kita ingat. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Belum selesai. Dan dia masih punya rencana. Dia beri kita kesempatan untuk kita boleh melayani dia, fokus dan hidup mengutamakan dia dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang pada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberi kita kekuatan, yang sanggup menuntun hidup kita, yang sanggup membawa kita kepada tujuan panggilan surgawi. Biar kita terus mau berkata, Tuhan di hidup kami sekali Yesus, kami mau tetap memilih Yesus dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Yesus yang terbaik, Engkau yang menjamin hidup kami dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Peniteri Pasjir dengan tema Hidup Mengutamakan Kristus. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Bila pada malam hari ini, mari kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkan firman dalam kehidupan kita, yaitu dalam Mazmur 138 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Judul bacaan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Di mana dalam ayat yang pertama, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Ternyata lewat firman Tuhan, Daud membuka hati, menerima ajaran daripada Tuhan, dan dengan segenap hati Daud menerima itu dalam hidupnya. Sehingga di dalam pribadi daripada Daud, dia tetap bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan. Pertolongan daripada manusia terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tidak akan terbatas bagi kita. Sehingga Daud menceritakan kehebatan Tuhan dalam hidupnya selagi dia sebagai raja. Pekerjaan daripada Daud, dia memuji menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di hadapan Allah-Allah di dunia ini akan mengecewakan, tetapi Allah Bapa di surga yang penuh dengan kasih dan rahmat-Nya selalu menolong dan membantu dia. Dengan demikian, bermazmur bagi Tuhan itu layak bagi semua orang. Sehingga dalam ayat yang kedua, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ternyata lewat firman, Daud membuka hati. Dia katakan,
Dia memuji dan sujud menyembah kepada Tuhan ke arah Bait-Nya yang kudus. Dan dia menaruh pengharapan dia 100% bahwa dia memuji menyembah kepada Allah yang hidup, yang selalu menolong kepada dia, dan dia sujud ke arah Bait-Nya yang kudus, di mana dia katakan, dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Dia memuji mengagungkan Tuhan oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia percaya bahwa apapun masalah yang terjadi di hadapannya, Tuhan sanggup menolong dia. Ayat yang kedua, bagian B, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Engkau membuat segala sesuatu tepat pada waktunya, indah dan dikagumi oleh semua manusia di muka bumi. Sehingga dalam ayat yang ketiga, Bapak Mama Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada hari aku berseru, Engkau pun akan menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ternyata Tuhan menambah kekuatan dalam hidupnya, dan dia bersyukur karena Tuhan begitu ajaib. Dia tahu bahwa kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Dia memuji menyembah kepada Tuhan di dalam kasih dan rahmat-Nya, dan jiwanya bersyukur karena atas pertolongan Tuhan. Sehingga dalam ayat yang keempat dia katakan, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji daripadamu. Janji Allah adalah ya dan amin, dan kesetiaan Allah terhadap manusia melebihi segala-galanya. Kasih tidak akan terbatas bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap menambah rahmat dalam kehidupan kita, di mana saja kita pergi, di mana saja kita berada. Sebab lewat firman, Daud tetap mengucap syukur, tanda terima kasih banyak atas janji Allah. Bapak Mama Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat yang kelima, mereka akan menyanyikan tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Ternyata besar kuasa dan keajaiban Tuhan. Kemuliaan Tuhan ditinggikan, diagungkan lewat hidup dan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Mama Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan bersama anak-anak adalah sahabatnya Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 daripada firman Pemazmur 139, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan itu lebih tinggi dari segala-galanya. Dia melihat orang yang hina, dia tahu orang yang hina dari latar belakangnya. Tetapi orang yang sombong, Tuhan melihat dari jauh. Ternyata orang yang sombong suka tinggikan dirinya. Ternyata Tuhan tidak mau melihat, dan Tuhan tidak senang kepada perbuatan orang-orang sombong, orang-orang fasik. Mari kita sebagai umat pilihan Allah yang selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan, sebab Allah disegani oleh bangsa-bangsa, Allah ditakuti oleh semua orang di muka bumi. Dengan demikian, mari kita mau membaca ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku.
terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ternyata Tuhan mengulurkan tangan atas semua orang yang percaya kepada Tuhan di muka bumi. Orang yang hidup segan dengan Tuhan, hidupnya tetap diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan siap untuk menyelamatkan setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Memuji menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran atas kasih karya Tuhan. Tuhan selalu senantiasa menopang orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Dengan demikian, mari kita sebagai umat pilihan Allah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Siang, malam, pagi, petang, jeripaya kita diperhitungkan Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir dari Mazmur 138 ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ternyata Daud katakan, Tuhan jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan katakan, baiklah kita ciptakan manusia serupa dengan Allah, segambar dengan haliknya. Di mana saja kita berada, Tuhan selalu menemani kita. Tuhan menjaga kita, memelihara kita. Dengan demikian, pada malam hari ini, kita pulang di dalam firman, dan firman ini menjadi pegangan atas hidup kita dan menjadi kekuatan bagi kita mulai dari malam ini sampai Tuhan datang, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.